Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis shalihin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah berkat izin dan iradahnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya subuh pagi hari ini. Amin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan sisa-sisa hidup yang masih Allah berikan kepada kita ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat ma'assalam sama-sama kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita, panutan abadi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang ikhlas, yang rela berjuang, rela berkorban untuk mencintai kita umatnya. Seorang nabi yang rela berkorban untuk menyelamatkan kita umatnya. Seorang nabi yang sangat-sangat mencintai umatnya, melebihi dari mencintai dirinya sendiri. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi, dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian Al-Qur'an atau tadabbur Al-Qur'an, renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kali ini kita akan mengkaji, kita akan membahas tentang seputar kedudukan anak di dalam Al-Qur'an. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak adalah merupakan investasi orang tua. Anak adalah merupakan kekayaan orang tua. Anak lebih dari harta benda. Anak lebih dari kekayaan yang ada di dunia ini. Karena itu di dalam Al-Quran, kalau kita mencari nabi yang minta jabatan, pasti nggak ada di Quran. Nggak ada nabi di dalam Al-Quran direkam oleh Allah meminta supaya menjadi presiden, nggak ada itu. Tidak ada nabi yang diminta oleh yang meminta kepada Allah untuk jadi orang kaya, juga nggak ada di Quran. Tapi kalau kita mencari nabi yang minta anak di Quran, itu pasti ada. Ini bukti Pak, bahwa anak itu lebih dari harta benda. Anak itu lebih dari jabatan. Anak itu lebih dari kekayaan. Yang direkam di Al-Quran, ada dua nabi yang berdoa meminta keturunan. Satu Nabi Zakaria, yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nabi Zakaria itu berusaha untuk berdoa meminta kepada Allah supaya diberikan keturunan sampai pada usia-usia yang sangat-sangat sepuh. Dan istri Nabi Zakaria diriwayatkan itu dalam keadaan mandul. Kalau kita pikir pakai logika, Nabi Zakaria yang istrinya mandul, usianya sudah sepuh, akan sulit punya keturunan. Tapi karena doa Nabi Zakaria begitu kontinu, begitu istiqomah, tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan,
berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah kabulkan doa. Allah berikan keturunan Nabi Zakaria. Anak Nabi Zakaria saat itu adalah Nabi Yahya alaihissalam. Ini menjadi catatan buat kita, jangan menyepelekan doa. Jadi jangan menyepelekan doa, jangan menomor kesekiankan doa. Doa itu bisa menembus batas. Yang nggak mungkin menurut manusia itu bisa jadi mungkin. Ya. Nabi Zakaria diberikan keturunan justru di saat usia sudah sepuh. Istrinya mandul lagi, Pak. Kalau mau dikasih keturunan, menurut kita ya usianya saat usia masih muda. Tapi apa yang susah buat Allah? Ya, tidak ada yang sulit buat Allah kalau semuanya sudah dimudahkannya. Ini bisa kita lihat di dalam surat Maryam, surat 19 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Itu kisah Nabi Zakaria memohon kepada Allah agar diberikan keturunan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wa ana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya. Sadaqallahul adzim. Tatkala Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih. Nah, ini juga menjadi syarat berdoa. Kita kalau berdoa tidak usah perlu keras-keras sampai satu RW kedengaran, tapi secukupnya saja. Rasulullah pernah berdoa yang haitsu yasma'u nafsahu, yang Rasulullah hanya mendengar diri sendiri, tapi Rasulullah juga berdoa yang sekiranya didengar oleh satu jamaah. Tapi jangan berlebihan. Kenapa kita nggak boleh dengan suara yang teriak-teriak saat berdoa? Karena Allah itu maha mendengar. Allah lebih dekat kepada hambanya melebihi dari dekatnya urat nadi kita. Wa huwa aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Jadi salah satu etika berdoa yang direkam oleh Quran ada doanya Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria berdoa disebutkan nidaan khafiyah dengan suara yang lirih, suara yang lembut. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Nabi Zakaria curhat. Rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ra'su shayba. Ya Allah, ubanku telah tumbuh, dengkulku telah loyo, istriku telah mandul. Walam akum bagiya, dan aku tidak pernah bosan untuk selalu meminta berdoa kepada-Mu. Nah, berarti Nabi Zakaria saat berdoa selain dengan suara yang lirih, Nabi Zakaria berdoa itu nggak pernah jenuh, Pak. Dan sebaiknya doa kita buat seperti doanya Nabi Zakaria. Tidak langsung to the point, tidak langsung meminta, tapi menceritakan, curhat, ceritakan dulu persoalannya kepada Allah. Ya Allah, ubanku telah tumbuh. Kalau dipikir-pikir, memang Allah nggak tahu kalau memang uban Nabi Zakaria sudah tumbuh, Pak. Tapi ini adalah sebuah apa? Curhatan. Nah, sebaiknya doa itu begitu, Pak. Jadi jangan ya Allah, ya, kita minta langsung ke to the point. Sebaiknya buat doa itu sebuah rentetan cerita, menceritakan diri kita, ceritakan kepada Allah, curhat kepada Allah. Nah, hari ini kadang malah kita mudah banyak curhat melalui media sosial, ya, curhat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ubanku telah tumbuh, dengkulku telah loyo. Emang nggak tahu kalau emang dengkul Nabi sudah loyo sampai harus cerita ke Allah? Begitulah cara berdoa, Pak. Ceritakan. Dan yang ketiga, walam akum, dan aku tidak pernah bosan ya Allah untuk selalu berdoa. Nah, berarti doa itu nggak boleh jenuh, Pak. Kayaknya udah nggak dikabulin kali ini, udah 20 tahun minta anak nggak dikasih keturunan. Udah berapa tahun? 20 tahun Pak Ustaz. Sudah kawin belum? Belum. Ternyata kuncinya belum. Sudah nikah Pak Ustaz. Kalaupun belum nikah, kok belum dikabulkan oleh Allah, Pak? Sebetulnya tidak ada doa itu nggak dikabulkan, tapi kadang dipending. Atau apa? Doa yang kita minta
Mungkin Allah tahu, belum tentu itu membawa kebaikan buat kita. Atau mungkin Allah mau kasih, tapi nunggu timing yang pas. Jadi jangan bilang, ini aku sudah berdoa panjang lebar kayaknya nggak dikabulin deh. Ini berarti nggak continue. Sementara Nabi Zakaria berdoa minta anak dari muda sampai ubahnya tumbuh, sampai dengkulnya loyo, sampai usia tua. Itu artinya berdoa itu nggak boleh jenuh, Pak. Harus terus continue. Dan yakinlah saat kita berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Apa hadis Rasulullah? Ud'ullaha fa innakum mustahiquna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, dan saat berdoa itu yakin bahwa doa pasti dikabulkan sama Allah. Jadi jangan berdoa itu pesimis. Ya, kayaknya berdoa saya udah nggak dikabulin. Akhirnya di stop saat itu, Pak. Pada saat itu kalau kita lanjut berdoa, mungkin disitulah Allah mengabulkan. Tapi begitu kita stop, Allah tidak memberikan, tidak menjawab doa yang kita minta. Ya. Jadi Allah itu mengabulkan doa tidak selamanya harus sesuai dengan apa? Keinginan kita. Allah melihat ini orang minta kaya, baik nggak ini kalau saya kasih kaya sekarang? Allah tuh punya pertimbangan begitu, Pak. Ini kalau saya kasih kaya, kira-kira tambah bener nggak ini? Jangan-jangan saya kasih kaya malah tambah sombong. Jangankan kaya, yang miskinnya aja sombong dia. Akhirnya Allah nggak kasih kekayaan. Itu karena Allah menyelamatkan hambanya. Kalau kita kan mengatakan nggak dikabulin gitu, padahal Allah nggak mengabulkan itu karena untuk memikirkan sesuatu yang terbaik dalam diri kita. Ada orang minta sehat, dikasih sakit, Pak. Bukan berarti Allah nggak mengabulkan, tapi Allah tahu ini dikasih sehat melulu tapi maksiatnya luar biasa. Males ke masjid, dugem setiap malam karena gara-gara apa? Badannya sehat, aku nggak kasih sehat. Kenapa? Karena Allah tahu mungkin dikasih sakit dia akan sadar memperbaiki diri. Ternyata benar dikasih sakit, Pak, baru datang ke masjid. Sebetulnya sakit itu cara Allah untuk menyelamatkan hambanya, karena dengan itu dia menjadi orang yang lebih baik. Itu cara Allah mengabulkan. Mana dalilnya? Kita bisa lihat surat Al-Mu'min, surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan. Jadi enggak ada doa enggak dikabulkan, Pak. Cuma cara Allah mengabulkan kadang belum tentu sesuai dengan rencana kita. Dan yakinlah rencana Allah kadang lebih baik daripada rencana manusia. Yang penting berdoa saja gitu. Loh, kenapa kok berdoa kalau sudah lama berdoa enggak dikabulkan gitu kan? Lah kan doa perintah Allah. Kalau doa perintah Allah kan ibadah. Kalau ibadah ngapain kita harus nuntut dikabulkan? Andai enggak dikabulkan di dunia, yakinlah doa itu akan diberikan Allah di akhirat. Berupa apa? Berupa surga. Kenapa? Karena doa adalah ibadah, dan ibadah itu berpahala, dan pahala itu berupa surga. Jadi enggak ada ruginya orang berdoa. Karena doa itu ibadah. Semakin banyak berdoa, berarti semakin banyak ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita buka di Quran, semua nabi, Pak, senjatanya itu doa. Semua nabi itu senjatanya doa. Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga langsung angkat tangan berdoa, Rabbana dzalamna anfusana. Nabi Yunus ketika ditelan sama ikan paus langsung berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Jadi doa ini disebut di dalam hadis ad-doa silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian dirahmati Allah. Jadi doa jangan dianggap sepele. Doa itu bisa merubah ya apa yang tidak mungkin oleh akal manusia menjadi mungkin. Kemudian kita bisa melihat satu nabi lagi, namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun doa yang direkam oleh Allah berkait dengan minta keturunan. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kami keturunan yang soleh. Nah, kalau Nabi Ibrahim lebih spesifik, Pak. Kalau Ibrahim lebih spesifik. Nabi Ibrahim bukan hanya minta anak, tetapi minta anak yang soleh. Soleh. Ya, kalau anak nggak soleh, ini belum tentu memberikan syafaat kepada orang tuanya.
Ya, maka nilai anak itu ada di dalam kesolehannya. Ya, dan akhirnya Allah berikan apa? Anak kepada Nabi Ibrahim berupa apa? Yang namanya siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini menjadi catatan dalam sejarah, Pak, bahwa anak itu adalah sesuatu yang sangat krusial dalam kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran tidak ada Nabi minta jabatan, tidak ada Nabi minta kaya, tetapi di Quran kalau mencari Nabi yang meminta anak, meminta keturunan, ada direkam oleh Al-Quran. Oleh karena itu beruntunglah kalau kita semuanya mendapatkan amanah Allah yang berupa dzurriyyatan thayyibah. Beruntung kalau kita itu diberikan keturunan oleh Allah, diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan andai yang belum punya anak juga nggak perlu bersedih, Pak. Ya, nggak perlu bersedih. Ya, boleh kalau kita buka dalam sejarah Rasulullah ngangkat anak kok. Ya, ngangkat anak saja. Ya, salah satu anak angkat Rasulullah siapa, Pak? Zaid bin Harisah. Saking senangnya Rasul kepada Zaid, akhirnya Rasulullah langsung mewalikan, membinkan kepada Zaid. Harusnya Zaid bin Harisah langsung dikasih nama Zaid bin Muhammad, tapi langsung ditegur sama Allah, diturunkan surat Al-Ahzab, surat ke-33 ya, ayat yang ke-40 ya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, Muhammad itu bukan bapaknya Zaid, tapi utusan Allah dan penutup para nabi. Sejak itu Rasulullah langsung merubah, bukan Zaid bin Muhammad, akhirnya Zaid bin Harisah. Dan ini hukum menjadi buat, ini hukum adopsi, hukum mengangkat anak. Ini juga untuk kita. Jangan kita mewalikan kepada anak angkat kita, Pak. Enggak boleh. Angkat anak aja. Walinya ke siapa? Binnya ke siapa? Ke orang tua kandungnya. Kalau orang tua kandungnya nggak ada, siapa? Kepada keluarga. Ya, bisa ke tantenya, bisa ke omnya. Ya. Jadi jangan orang tua angkat itu menasabkan kepada anak angkatnya. Itu nggak boleh. Satu, karena nanti hubungan dengan waris. Anak angkat itu nggak bisa dapat waris kecuali hanya hibah saja, dan hibah pun nggak boleh lebih dari sepertiga harta orang tua angkatnya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau anak angkat itu perempuan, berarti butuh siapa, Pak? Nanti kalau menikah butuh wali. Nggak boleh orang tua angkat itu mewalikan dirinya kepada anak perempuan, anak angkatnya. Kalau sampai dipaksakan anak angkat dinikahkan oleh orang tua angkatnya, yang menjadi wali adalah orang tua angkatnya, maka nggak sah pernikahan. Kalau nggak sah pernikahan, berarti orang tua itu telah melegalkan zina kepada anaknya. Makanya nggak boleh itu. Ngangkat anak. Tujuannya apa ngangkat anak? Lebih pada ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong karena Allah saja. Dan orang tua angkat nggak boleh memisahkan anak dari orang tua kandungnya. Suatu saat harus memberitahu, Pak. Nah, kamu tuh sebetulnya orang tua harus dijelaskan. Tapi lihat perkembangan kejiwaannya. Ketika anak belum siap mentalnya, jangan kasih tahu, nanti bisa down, nanti bisa shock, Pak. Jadi yang ada di pikirannya, loh kok saya anaknya si Anu, kok bisa di bapak? Jangan-jangan bapak memisahkan saya dengan orang tua, efeknya nggak bagus nanti. Atau bisa jadi anak ini nanti akan jatuh mentalnya, minder akhirnya, ya berarti saya anaknya si Anu. Lihat perkembangan kejiwaan. Ya, itu kaitan dengan mengangkat anak. Jadi kalau yang nggak punya anak, nggak usah khawatir. Memang dihadiskan, idza mata ibnu adama in qata amalu ila man salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Manusia meninggal dunia terputus amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh. Lah kalau aku nggak punya anak soleh, nanti gimana Pak Ustadz? Siapa doain? Kan ada 2 lagi. Ada sedekah jariah, ada ilmu yang manfaat. Kalau ngerasa nggak punya anak, kejar yang ada. Apa? Harta, banyak sedekah. Kalau nggak banyak hartanya, bersedekah. Yang kedua apa? Banyak-banyak hadir di majelis ilmu, biar mendapatkan ilmu yang manfaat. Ini anak soleh, ini anak nggak punya, sedekah males, ngaji males juga ya. Bagaimana akan mendapatkan pengganti dari doa anak yang soleh? Jadi kalau memang mau ngangkat anak, itu dianjurkan, karena Rasulullah pun melakukan itu.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di dalam Al-Qur'an Allah mendudukkan anak itu menjadi 4 macam. Pertama, ada anak yang Allah jadikan sebagai zinatul hayatid dunya. Ya, zinatul hayatid dunya. Itu ada di surat Al-Kahfi surah 18 ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Subhanallah. Surat Kahfi 18 ayat 46. Anak dan harta-harta itu adalah merupakan perhiasan dari perhiasan dunia. Jadi anak itu sebagai apa? Perhiasan. Perhiasan itu apa, Pak? Aksesoris. Apa fungsi perhiasan? Apa fungsi aksesoris? Fungsi perhiasan adalah untuk keindahan. Rumah tangga kalau belum ada anak, bukan rumah tangga itu tidak indah, tapi belum indah. Akan indah rumah tangga itu kalau ada anak-anak di dalamnya. Ya. Maka anak itu disebut oleh Allah sebagai apa? Keindahan dalam kehidupan keluarga. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Qur'an anak itu dijadikan Allah sebagai ujian. Di mana? Al-Anfal surat ke-8 ayat yang ke-28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Al-Anfal surat ke-8 ayat 28. Ketahuilah sesungguhnya hartamu, anak-anakmu sebagai ujian dari kehidupan dunia. Jadi anak-anak kita sebagai apa yang pertama tadi? Keindahan, ya, aksesoris, pelengkap dalam keluarga. Yang kedua, anak dijadikan Allah di dalam Al-Quran sebagai ujian. Tolong digarisbawahi, Pak. Di ayat itu, di surat Al-Anfal ayat yang ke-28, tidak Allah sebutkan loh yang namanya anak itu menjadi ujian itu anak nakal, nggak ada itu. Yang namanya anak itu ujian kalau anak itu tidak soleh, nggak ada. Yang namanya anak nakal, ya, yang namanya anak itu ujian, maaf, seolah-olah kalau anak itu tidak sempurna fisik. Allah jelaskan anak lahir ke dunia apapun kondisinya itu merupakan ujian. Hari ini kan banyak orang tua merasa diuji kalau anaknya nakal, Pak. Hari ini kan merasa orang tua diuji kalau anaknya tidak soleh, kalau anaknya durhaka, dia akan ngomong, aku diuji nih, kenapa? Ini anakku nakal. Padahal di Quran nggak dijelaskan tuh. Allah jelaskan secara umum bahwa anak itu terlahir ke dunia menguji orang tuanya. Jangankan sudah lahir, masih dalam kandungan ibunya itu sudah menguji kok, Pak. Yang diuji ibunya, yang diuji juga bapaknya. Ya. Jadi ujian itu jangan selalu diidentikan dengan sesuatu yang nggak enak. Yang enak pun ujian kok. Jangan anak itu dianggap ujian kalau nakal. Kalau soleh seolah-olah tidak ujian. Ya. Ujian, Pak. Bahkan banyak orang tua kadang nggak lulus loh ketika diuji dengan anaknya soleh. Ya, kan kadang banyak orang lulus kalau diuji dengan hal-hal yang nggak enak, hal-hal yang sulit-sulit itu biasanya malah mendekatkan orang kepada Allah. Tapi banyak orang tidak lulus ketika diuji dengan hal-hal yang membawa kenikmatan. Ya, padahal ketika kita punya anak soleh itu ujian, Bapak. Ya, mengujinya di mana? Allah menguji, merasa hebatkah kita bisa mendidiknya? Kan banyak orang ditanya, Bu, itu anak ibu kok pinter-pinter, cakep, ranking di sekolah, Bu. Ibunya jawab, siapa dulu dong? Nah, lulus nggak itu? Seolah-olah yang hebat itu orang tua, seolah-olah yang hebat itu ibunya. Jadi giliran anak cakep, siapa dulu dong ibunya? Begitu anaknya nakal, persis kayak bapak lu. Nah, ini kan nggak fair, ya. Jadi kalau pinter ibunya, kalau nakal, ya. Jadi ujian itu jangan selalu diidentikan dengan anak yang nakal. Soleh pun ujian, Pak. Banyak orang tua itu menganggap siapa dulu dong.
yang mendidiknya, yang mengarahkan, seolah-olah apa? Kesolehan anak itu karena orang tua. Loh, kesolehan anak itu karena hidayah Allah. Orang tua mendidik, ya. Orang tua mengarahkan, ya. Orang tua menasihati, ya. Tetapi yang menyolehkan anak itu adalah hidayah Allah. Nggak boleh mengatasnamakan seolah-olah ini keberhasilan orang tua. Enggak, Allah yang menjadikan anak-anak kita soleh. Ya, andai orang tua bisa menjadikan anak itu soleh, Pak, saya yakin anak Nabi Nuh nggak akan kafir. Pasti anak Nabi Nuh itu lebih soleh dari anak kita. Ya, jadi kesolehan itu adalah merupakan hidayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam Al-Quran Allah mendudukkan anak sebagai musuh buat orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Di mana ayatnya? At-Taghabun, surat 63 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. At-Taghabun surat 64 ayat 14. Ada yang Allah jadikan anak itu sebagai musuh orang tua. Nauzubillah min dzalik. Ya. Coba dilihat ayatnya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ada yang menjadi apa? Nah, yang dimaksud musuh di sini itu apa, Pak? Musuh itu sesuatu yang kita tidak berharap kedatangannya. Orang itu kan senangnya kan damai. Nggak ada orang itu senang berhadapan dengan musuh. Nah, orang tua pun tidak ada yang kepengen punya anak yang tidak soleh. Seolah-olah orang kita itu tidak senang akan mempunyai anak yang tidak soleh. Itu seperti tidak senangnya kita kalau kita akan mendapatkan musuh. Semua orang tua menginginkan anaknya itu adalah soleh. Tapi kalau anak itu belum soleh, saya harus katakan belum soleh, Pak. Kenapa saya katakan belum soleh? Karena proses hidup masih berjalan. Dan Allah kalau ngasih hidayah itu nggak pakai detik, Pak. Jadi jangan ketika anak kita ini sudah nggak sesuai dengan keinginan kita langsung kita bilang anakku tuh nggak soleh. Bukan nggak soleh, belum soleh. Kenapa kita harus mengatakan belum soleh? Karena proses hidup tuh masih berjalan. Coba kalau kita buka di dalam hadis, yang menentukan orang soleh tidak soleh itu kapan sih, Pak? Bukan saat sekarang. Ya, yang menentukan orang itu baik tidak baik bukan saat sekarang. Kalau saya ditanya nih, Pak Ustadz orang baik apa tidak? Kalau saya jawab, ya saya orang baik, saya sombong. Loh, buktinya memang sekarang saya baik. Allah itu menilai baik dan buruknya manusia itu nanti di akhir kehidupan kita. Sekarang saya baik, iya Pak, tapi yang tahu siapa kedepannya gitu. Makanya nggak boleh kita itu menjelek-jelekan orang walaupun orang itu jelek. Ya, diperbaiki. Kenapa? Hari ini nggak baik belum tentu besok, Pak. Sahabat-sahabat Rasulullah itu tadinya juga bukan orang langsung soleh, Pak. Semuanya mengalami zaman-zaman jahiliyah yang sahabat Rasul langsung beriman kepada Allah. Sahabat Ali, sahabat Utsman. Tapi ketika kita melihat siapa itu Umar bin Khattab, siapa itu Abu Bakar As-Siddiq, itu pernah mengalami jahiliyah. Artinya apa? Kita nggak boleh melihat masa lalu seseorang, karena Allah pun nggak pernah melihat masa lalu kita. Yang Allah lihat adalah hari ini dan hari esok. Hari yang akan datang itulah yang menentukan baik dan buruknya kita. Maka kembali kepada anak. Kalau andai kata anak kita kok belum sesuai dengan keinginan kita, jangan putus asa, Pak. Angkat doa setinggi-tingginya. Ya, doakan kepada Allah. Karena Allah kalau membuka hati manusia, nggak pakai detik. Kadang ya hari ini anak kita anggap nggak baik, loh di saat usia kita tua, Pak, malah anak itu yang ngurusin kita. Ya, kan hidup ini belum tentu sesuai dengan
apa itu? Sesuai dengan apa itu? Sangkaan-sangkaan kita. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah. Coba dilihat At-Taghabun ayat 14 tadi. Kalau anak-anak kita tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan harapan orang tua, lalu apa sikap kita kepada anak, Pak? Nih coba dilihat, Pak. Ada 3 cara untuk menghadapi anak yang tidak baik, yang belum baik perangainya, yang belum baik akhlaknya. Apa 3 itu? Coba dilihat. Wa anta'fu. Apa wa anta'fu itu? Hendaknya orang tua itu harus banyak pemaaf, banyak memberikan maaf kepada anak. Jangan sampai orang tua itu dendam sama anak. Quran. Maafin apapun kesalahan anak. Jangan kita langsung dendam, apalagi maaf keluar kata-kata dari mulut orang tua yang tidak baik, sampai kebun ragunan keluar dari mulut orang tua untuk anak. Jangan. Kalau orang tua ngomong, kamu tuh kayak monyet. Coba kalau anaknya dibilang monyet, anaknya cerdas. Kalau saya monyet, bapaknya siapa? Itu kan malu itu. Ya. Nah, nanti bapaknya bilang, ya monyet. Nanti istrinya siapa? Ya, kan satu keluarga monyet grup kan nggak enak. Jangan ada kata-kata yang nggak baik. Wa anta'fu, maafin kalau anak itu punya salah. Ingat, Pak, anak kita walaupun nggak baik, anak kita itu nggak pernah minta dilahirkan dari orang tuanya. Kenapa harus salahin anak? Emang anak kita pernah pesen, Pak, supaya dilahirkan dari kita orang tua? Ya. Apapun kondisi anak harus diterima dengan baik, dengan ikhlas. Anak itu amanah Allah. Kalau kita merawat amanah Allah, Allah pun akan cinta, Allah pun akan senang dengan kita. Menyanyiakan amanah Allah, Allah juga akan menyanyiakan kita juga nanti. Jangan kita membenci anak. Anak itu yang membuat siapa, Pak? Bu, yang membuat anak siapa, Bu? Benar. Padahal sono ini yang membuat orang tua, gitu ya. Yang membuat anak siapa? Allah. Loh, orang tuanya enggak. Boro-boro orang tua bisa buat anak, buat kuping aja nggak bisa, Pak. Coba sekarang buat kuping. Yang membuat anak adalah Allah. Sekarang kalau yang membuat anak itu Allah, terus kita maaf, membenci, menyakiti yang dibuat oleh Allah, yang membuat tersinggung nggak kira-kira, Pak? Nih. Apa mana minum-minum tadi? Saya dibuatin minum teh, Pak. Ya, saya nggak marah sama yang membuatnya, tapi saya mencaci kepada minuman yang dibuatnya. Ini minuman kok kecut kayak lagi. Kira-kira yang membuat tersinggung nggak? Loh, saya kan nggak marah sama kamu. Iya, memang Pak Ustadz nggak marah sama saya, tapi Pak Ustadz mencaci kepada buatan saya, itu menyinggung saya, Pak Ustadz. Sama dong, anak yang membuat siapa, Pak? Allah. Kita membenci anak sama dengan kita akan menyakiti Allah yang membuatnya. Jangan. Ingat, anak-anak kita tidak pernah minta dilahirkan dari orang tua. Andai kata anak itu bisa memesan dilahirkan dari orang tuanya, Pak, pasti anak-anak kita akan minta dilahirkan dari Nabi Muhammad SAW yang sabar, nggak seperti kita. Ya, jadi ini cara Quran ketika menghadapi anak yang belum baik peranginya. Pertama, banyak pemaaf ke anak kita. Udah maafin saja. Anak punya salah, maafkan. Wa anta'fu, yang pertama. Yang kedua apa? Wa tasfahu. Nah, isfah. Apa isfah itu, Pak? Tasfahu itu pendekatan persuasif. Jangan ketika anak sudah nggak baik malah, udah kalau kamu nakal, kamu jangan pulang ke rumah, tidur di kuburan kan. Nah, coba tidurnya di kuburan. Ya, kumpulnya sama siapa di kuburan? Ya. Jadi justru ketika anak nggak baik, dekati dengan pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif itu pendekatan dengan hati. Banyak orang tua hari ini dekat fisiknya tapi hatinya nggak dekat dengan anaknya, Pak. Ada orang, pokoknya saya akan resign dari pekerjaan saya mau fokus untuk anak saya mau dekat sama anak saya. Loh, yang dibutuhin anak itu nggak cuma hanya dekat fisik, Pak, tapi dekat hati. Hari ini ada anak dekat sama orang tuanya nggak kemana-mana, Pak, tapi anak merasa jauh. Kenapa? Karena yang dekat saat itu cuma fisiknya, bukan hatinya. Deketin anak dengan pendekatan persuasif, dengan pendekatan hati. Itu Quran yang memberikan kiat, ya. Kemudian yang ketiga apa? Nah ini, wa taghfiru
Wa taghfiru itu apa? Banyak-banyaklah orang tua mohon ampun kepada Allah. Jadi ketika anak kok nggak baik, jangan hanya cuma nyalain anak terus Pak, istighfar. Bisa jadi karena kesalahan orang tua, karena orang tua terlalu sibuk di luar rumah, atau bisa jadi karena orang tua nggak memedulikan urusan agama yang difokuskan hanya urusan pendidikan umumnya, agama nggak dipikirkan. Yang membuat anak soleh itu bukan kecerdasan intelektualnya, yang membuat anak soleh adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan agamanya. Apalagi hari ini kita lihat Pak, tantangan yang dihadapi anak kita nggak seperti yang kita hadapi dulu kita menjadi anak-anak. Ya, coba lihat anak-anak sekarang Pak. Yang sekarang dekat sama anak-anak kita apa Pak? Gadget, ya, HP-nya. Lebih dekat daripada dekat dengan orang tua yang dikelonin aja HP-nya. Ya, coba lihat. Ini pun nggak bisa kita langsung kalau begitu apa? Saya harus jauhkan dari ini semuanya. Nggak bisa. Zamannya beda Pak. Tapi harus ada filter, dan filter yang paling baik ya agama Pak. Nggak bisa kita bilang pokoknya saya akan awasi. Anak kita lebih pinter-pinter Pak. Ya, kita ngomong ke anak kita, nak, Bapak mau beliin HP kamu seharga, kalau perlu HP yang mahal pun nggak masalah, tapi dengan catatan, ya, passwordnya Bapak harus tahu. Kan udah clear Pak, pinter anak kita Pak. Urusan teknologi anak kita lebih hebat daripada orang tuanya. Passwordnya sehari bisa ganti 4 kali Pak. Pada tujuan kita kan apa? Kalau password kita tahu kan apa sih yang dilakukan sehari itu bisa kita buka kan? Ternyata mereka lebih canggih Pak. Ya, dia bisa ganti password berapa kali dalam sehari itu. Dan itu nggak efektif gitu loh Pak. Pengawasan, kontrol dari orang tua itu nggak efektif. Karena pertanyaan sederhana, emang sejauh apa sih kita bisa mengawasi anak Pak? Di dalam rumah kita awasi, di luar rumah siapa? Maka pengawasan yang paling baik buat anak-anak kita adalah tanamkan agamanya. Karena ketika agama sudah masuk dalam hati mereka, mereka akan merasa diawasi oleh Allah, bukan diawasi oleh orang tuanya. Ya, agama itu. Ya. Atau kalau anak kok belum baik, kan suruh orang tua minta ampun tuh. Ya, bisa jadi karena faktor-faktor kelalaian orang tua. Bisa jadi karena, maaf Pak, rezeki yang kita berikan anak, kadang rezeki yang tidak halal, itu juga akan mempengaruhi terhadap karakter dan pribadi anak. Ya, karena rezeki makanan yang dimakan itu akan menjadi apa Pak? Darah kan? Darah ini kan sumber, ya, kekuatan. Darah mensuplai kemana? Jantung, ke paru-paru, mensuplai lagi ke otak. Dari otak sumber berpikir, dari pikiran akan tumbuh ide, dari ide akan menghasilkan pekerjaan, dari pekerjaan menghasilkan hasil, dari sesuatu yang tidak baik hasilnya pun pasti akan nggak baik. Ya, makanya Quran sampai membuat surat namanya surat Al-Maidah. Al-Maidah itu artinya apa? Makanan Pak, hidangan. Jadi jangan anggap masalah makanan ini sesuatu yang udahlah, ya penting kan saya sekolahin anak saya di sekolah agama pasti soleh. Belum tentu Pak. Makanan itu akan mempengaruhi terhadap kepribadian anak. Sekolah itu hanya mengasah intelektual, karakter pribadi itu berhubungan dengan urusan rezeki yang halal, termasuk berhubungan dengan perilaku orang tua. Banyak orang tua kepingin punya anak soleh sampai dikasih nama Muhammad Soleh, tapi orang tuanya nggak punya perilaku soleh. Ya. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, di dalam Al-Quran anak didudukkan oleh Allah sebagai qurrata a'yun. Al-Furqan surat 25 ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang keempat, anak didudukkan oleh Allah sebagai qurrata a'yun Pak. Ini harapan kita Pak. Apa qurrata a'yun itu? Qurrata a'yun itu bisa jadi apa? Penghibur, bisa jadi pelepas lara,
Bisa jadi qurrata ayun itu harapan yang terindah dalam kehidupan orang tua. Ya, anak-anak yang soleh itu qurrata ayun. Ya, siapa yang nggak kepingin punya anak soleh? Pasti semuanya berharap. Tapi apakah kepingin punya anak soleh hanya harapan, hanya berdoa nggak cukup? Rasulullah memberikan kiat di dalam hadis, hakul walad alal walid ayyuhsina ismahu. Kewajiban orang tua kepada anak, kalau kepingin punya anak soleh, ada 4 caranya kata Rasul. Apa 4 cara itu? Yang pertama adalah ayyuhsina ismahu, kasih nama anak dengan nama yang baik. Jadi jangan kasih nama anak asal-asalan. Jadi kalau ada istilah apalah arti sebuah nama, nggak baca hadis ke orang tua. Anak itu doa, Pak. Ya, maka kasih nama yang baik. Dan nama yang baik itu tidak selamanya harus pakai bahasa Arab. Karena masih ada sebagian masyarakat muslim kalau kepingin punya anak yang soleh, dikasih nama dengan bahasa Arab umpamanya, padahal artinya jelek. Siapa namanya Mas? Keren Pak Ustadz. Siapa namanya? Bahasa Arab Pak Ustadz. Siapa namanya? Muhammad Nurul Munafikin. Ya. Muhammad apa? Nurul Munafikin. Muhammadnya bagus, tapi munafiknya di akhir itu. Loh, bagus kenapa? Ya penting bahasa Arab. Enggak lah, silahkan, enggak Arab pun enggak masalah. Ya penting anak itu merupakan, nama anak itu ada harapan orang tua. Makanya di dalam kitab karangan Asy-Syafi'i, haram hukumnya anak merubah nama pemberian orang tua, Pak. Alasannya apa? Kata Asy-Syafi'i, karena anak itu telah memutus doa dari orang tuanya. Jadi kalau nama diberikan orang tua, saya dikasih nama Afdoli, kan harapan orang tua supaya saya afdol, lebih baik. Tiba-tiba, nggak keren nih nama Afdoli nih, saya rubah, Pak, tanpa izin sama orang tua saya, maka saya telah memutus doa dari orang tua saya. Padahal doa orang tua seperti doa Nabi kepada umatnya. Terus saya rubah namanya. Kan sekarang banyak anak-anak karena gengsi kan, Pak, dikasih nama cakep-cakep itu, lahir perempuan kasih nama seperti nama ibunya Nabi Muhammad, kasih nama Aminah, kan keren Pak, ibunya Nabi. Ya, nggak mau Pak. Begitu dia remaja ditanya, siapa namanya Mbak? Aminah. Jawabnya apa? Siapa namanya? Mince. Aminah jadi Mince. Ya, jadi tidak harus pakai bahasa Arab, tapi cari nama-nama orang-orang soleh, orang-orang soleha. Atau apa? Mungkin tidak ada nama orang-orang soleh di masa lalu, tapi ada harapan. Jadi doa itu merupakan harapan, itu doa, Pak. Maka sepanjang nama itu masih melekat di dalam diri anak, maka sepanjang itu doa orang tua akan mengalir kepada anak. Ya. Itu yang pertama, kasih nama yang baik. Ini makanya ada proses namanya akikah itu sekalian apa? Kasih nama anak. Dan tidak dianjurkan memberi nama anak dengan nama malaikat, tidak dianjurkan, kecuali kalau diawali sama diakhiri. Jangan nama malaikat tunggal, ya, karena harapan apa? Malaikat itu nggak punya nafsu, Pak. Jadi sudah jelas berbeda gitu. Harapan kita yang sewajarnya saja. Namanya Jibril, kasih tambahan Abu Jibril boleh, tapi kalau Jibril nggak dianjurkan. Apalagi kasih nama anak Israel. Tahu Israel, malaikat mencabut nyawa. Neneknya di kampung sakit, Nek, Israel datang. Padahal cucunya yang datang, neneknya lupa, Pak. Dikira malaikat, Pak. Lolos tuh nenek. Kemudian yang ketiga apa? Kalau kepengen punya anak soleh, wa ayyu alimahul Quran, kasih pendidikan anak dengan Al-Quran. Pendidikan agama kita tanamkan sejak dini. Ya Allah, tantangan anak-anak kita sekarang luar biasa, Pak. Belum yang namanya media sosial. Tantangan anak-anak kita sekarang apa? Narkoba, pergaulan bebas. Ya Allah, narkoba merajalela, Pak. Menurut BNN 2018, itu yang meninggal, yang mati karena overdosis narkoba, menurut BNN, Pak, di negeri ini antara 50 sampai 60 setiap harinya, Pak, mati sia-sia karena narkoba. Dan dia nomor kedua setelah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas 70-80 per hari orang meninggal kecelakaan lalu lintas, Pak. Dan nomor 2-nya itu narkoba.
50-60 per hari anak bangsa mati sia-sia karena narkoba, Pak. Lebih dari teroris narkoba itu. Maka pemerintah harus tegas untuk memberikan hukuman. Udah jelas bandar narkoba, hukuman mati. Jangan yang kayak begini nih nanti dibuat alasan ini melanggar HAM. HAM itu yang membuat siapa? Negara yang membuat HAM ternyata yang melanggar HAM kok. Hari ini kenapa bangsa ini takut sama HAM kok gak takut sama Tuhan gitu loh. Kecuali kalau yang korban, oke lah, ya diberikan untuk jerah. Tapi jelas itu bandarnya, matiin saja sudah. Makanya doain, mudah-mudahan 2019 Pak Ustadz jadi presiden. Ini nggak makar, ini nggak makar. Karena minta doa supaya Pak Ustadz jadi presiden. Kok nggak ada yang mengaminkan? Saya lihat mengaminkannya sambil ketawa, gitu. Kayaknya nggak khusyuk. Ya? Padahal kalau saya jadi presiden, Pak, jamaah di sini saya angkat jadi menteri semuanya. Ngeri, Pak. Kalau narkoba kok hukumannya cuma hukuman. Ada yang sudah dihukum mati dari era Pak SBY sampai sekarang masih di penjara, Pak. Padahal sudah ada kekuatan hukuman mati. Kenapa sih? Ada apa negeri ini? Kok nggak berani gitu loh, Pak? Tegas gitu. Dan kita sudah tahu semuanya. Ini obat-obat terlarang ini, Pak, datangnya dari mana? Apa gara-gara itu yang datangin itu? Ya. Jadi ini nggak bisa hanya dengan hukuman 10 tahun, 15 tahun. Buktinya dihukum katanya di Nusa Kambangan. Tetap aja dia bisa bisa mengedarkan melalui lapas kok, Pak. Jadi udah jelas bandar, udah matiin saja sudah. Kalau dibilang ini melanggar HAM, lah dia membunuh setiap hari anak bangsa 50-60 orang itu, apa enggak melanggar HAM dia? Ini cuma satu orang yang kita bunuh, menyelamatkan puluhan orang setiap hari, terus dibilang melanggar HAM. Nauzubillah. Maaf, Pak, saya agak keras seperti ini karena mengerikan, Pak. Kalau korban teroris kedengaran kan ada bom di Bali, langsung duel. Yang meninggal siapa? 70 orang. Narkoba ini, Pak, setiap hari kita nggak dengar, Pak. Nggak mungkin BNN bohong gitu. Itu yang terdeteksi sama BNN karena apa? Karena orang tuanya lapor. Berapa banyak orang tua yang anaknya itu kena narkoba nggak ngomong, Pak? Berarti bisa lebih dari itu. Ya, jadi harus ada hukuman yang tegas di negeri ini, Pak. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah Allah jelaskan di Quran kan? Al-Maidah. Ada beberapa dengkotnya dosa itu diantaranya khamr, narkoba kan? Al-Maidah ayat 90, innamal khamru tuh wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Yang pertama itu narkoba, khamr, Pak. Dan Rasulullah mengatakan wa min asyratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat itu apa? Ayyur fa'al ilmu wa yudharul jahlu wa yusrabal khamru wa yaksuwaz zina hatta li khamsina imra'ah rajulun wahid. Tidak akan datang kiamat kecuali akan ada tanda-tandanya. Salah satu tanda-tandanya apa? Narkoba merajalela. Sudah banyak narkoba merajalela. Terus setelah narkoba apa, Pak? Paketnya apa? Wa yaksuwaz zina, zina merajalela. Ya, apem harganya berapa kemarin? Berapa? Kok tahu? Awas hati-hati nih ya. Sampai tahu kayak begitu tuh ya. Narkoba merajalela, zina dilakukan, nggak ada malu-malunya, Pak. Dan hari ini sudah terjadi semuanya. Tanda-tanda kiamat yang Rasulullah sampaikan 15 abad yang lalu sudah nampak. Nah, jadi kembali kepada anak-anak kita, harus dididik agama. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga apa? Wa ayyarzuqahu rizqan halalan. Kasih anak, kasih rezeki itu dengan rezeki yang halal. Makanya kata Rasulullah dalam hadis, ini kita untuk bapak-bapak yang tugas mencari nafkah, Pak. Hadis ini perlu kita pahami. Inna akbarul masoib idza ra'aitum rajula ila baitihi min rizqin haram. Sesungguhnya musibah yang paling besar, musibah yang paling berat dalam rumah tangga ketika seorang suami membawa uang haram dibawa pulang ke rumah tangganya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, loh suami bawa uang banyak kok musibah ya Rasulullah?
Apa jawab Rasulullah? Kalau suami bawa uang haram ke dalam rumahnya, sesungguhnya suami itu telah membawa bara api neraka ke dalam rumahnya. Kalau suami itu ngasih makan istrinya, ngasih makan anaknya dengan uang yang haram itu, berarti suami itu telah tega memasukkan bara api neraka ke perut istrinya, ke perut anaknya yang dicintainya. Bukankah suami harus menyelamatkan keluarganya? Tapi ternyata suami mencelakakan keluarga. Bukankah itu musibah yang paling besar, kata Rasulullah. Makanya ketika suami tiba-tiba tengah malam bawa uang 4 peti, bawa uang berapa peti? Bawa uang 4 peti, jangan langsung sujud syukur ibu-ibu. Bu, itu ambil tuh di bagasi mobil ada 4 peti. Apa isinya mas? Uang. Langsung sujud syukur 3 jam gak bangun-bangun. Tanyain, mas, kan gajimu aku tahu kok tiba-tiba sekarang uang meledak kayak gini mas. Ngomongin langsung. Siapa sih yang nggak mau mas kalau punya uang banyak, kalau bisa ganti mobil, kalau punya rumah lantai 20, ya. Siapa yang nggak kepingin? Tapi kalau uang itu dari uang haram, jangan mas. Kasihani kami istrimu, kasihani kami anak-anakmu. Jangan kau membawa bara api neraka ke dalam rumah tanggamu mas. Kira-kira berani nggak ngomong begitu? Berani. Belum ada uang 4 peti, coba ada uang 4 peti. Makanya saya rutin setiap bulan kajian di KPK, Pak. Dari zaman Pak Abraham Samad itu sudah mulai mendorong DPR supaya menggolkan undang-undang bukan menangkap, bukan OTT, tapi pencegahan. Itu sudah dibuat undang-undangnya, tapi di DPR masih diular-ulur. Tujuannya apa? Pencegahan. Dan salah satu ide dari KPK, pencegahan yang paling baik itu bukan dari KPK. Pencegahan yang paling baik adalah dari keluarga. Seorang suami yang dekat sama suami seorang istri, istrinya mesti tahu. Ya, nggak mungkin bu, istri itu nggak tahu. Tiba-tiba suami punya uang banyak, rekening sampai menggendut. Yang jadi masalah kan istri itu mau cari tahu atau memang nggak mau cari tahu. Istri kan punya sensitivitas sebetulnya. Ada kok suami nggak baik aja tahu sebetulnya seorang istri itu, cuma mau nggak untuk mencari tahu. Tapi kan walaupun belum goal undang-undangnya kan sudah di lakukan hukumnya. Ada beberapa pejabat negeri ini suami kena, istrinya kena kan gitu. Ya. Tapi belum resmi banget, Pak. Ya. Jadi supaya apa? Supaya jangan sampai KPK itu harus OTT, nangkep. Pencegahannya yang paling penting sebetulnya. Salah satu ide KPK itu dicegah dari keluarga dulu. Jadi kalau ketika suami ada hal yang agak ganjel-ganjel, istri langsung, mas, sebelum KPK menangkap, mendingan aku tangkap duluan kamu. Ya, ini uang tiba-tiba, tapi ya ngomongnya harus baik, jangan langsung. Ini kamu ambil dari mana? Haram, korupsi pasti, korupsi. Bisa kan istri itu mendekati suami dengan cara yang lebih baik. Itu kan. Kemudian yang terakhir, kalau kepengen punya anak yang soleh, nah yang keempat apa? Yang keempat adalah wa ayyuzawijahu idza ataqo. Kewajiban orang tua yang keempat adalah menikahkan anak ketika anak sudah siap mampu untuk menikah. 4 inilah cara untuk menjadikan anak-anak kita ini anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang qurrata a'yun. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya Allah. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Atau cukup? Baik, kalau nggak ada yang bertanya, kita sudahi. Kita berdoa kepada Allah, semoga kajian hari ini akan menjadi pencerahan dan kita bisa mengamalkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan kami semua termasuk ahlul Quran, orang-orang yang pecinta Al-Quran, mampu membacanya, mampu mengkajinya, mampu menghafalkannya, dan juga mampu mengamalkannya. Ya Allah, jadikan Al-Quran yang kami kaji tadi akan menambahkan iman dan takwa kami. Jadikan Al-Quran ini akan menjadi penyejuk di hati sanubari kami. Jadikan Al-Quran
menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup ini. Jadikan Al-Quran menjadi obat buat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Jadikan Al-Quran menjadi cahaya penerang dalam kegelapan alam kubur kami nanti. Jadikan Al-Quran menjadi syafaatmu, pertolonganmu di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan buat kami, mohon kiranya Engkau panjangkan usia kami, berikan kesehatan jasmani rohani kami, berikan keikhlasan, kelancaran dalam menjalani hidup ini. Bila kelopak mata kami masih terbuka, ya Allah, bimbing pandangan mata ini untuk selalu melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut ini masih bisa berucap dan berkata-kata, bimbing mulut ini agar selalu menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Bila tangan ini masih bisa digerakkan, bimbing tangan ini untuk bisa mengulurkan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadikan kaki ini menjadi kaki yang selalu melangkah menuju majelis ilmu, menuju rumahmu, menuju tempat-tempat ibadahmu, ya Allah. Dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami, sehingga hanya namamu yang kami sebut ketika kami mengembuskan nafas terakhir kami, ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.